Saya sekarang bersama Bang Irfan, ini yang punya 2 DC Coffee yang ada di Washington DC nih. Bang Irfan, mantap. Bagaimana Bang? Lama Terima kasih sudah mampir. Nah, Bang Irfan, coba dulu ini lokasinya kan lokasi prime banget ini. Iya, Ini. alhamdulillah kita dapat di sini. Ini 2 blok dari Gedung Putih, dari White House. Jadi kalau kita ke sana, ya 2 blok lah jalan. Nyampe Dari di sini ya? ya, rumah kediaman presiden. Berarti banyak dong orang-orang penting biasanya di sini yang ditahu dan yang tidak ditahu tiba-tiba Iya, muncul yang ya. tahu dan tidak ditahu. Yang tidak tahu ya. Benar. Coffee shop yang sekitar sini kan dulu ada juga Starbucks kan kayaknya di sekitar Waktu sini. kita buka 2019, itu kan sebelum Covid ya. Right. 2019 September, Agustus September kita buka di pojok sana ada Starbucks. Kemudian sebelahnya ada salon. Right. Sebelah sini ada restoran, bukan ini dulu, ada restoran Itali. Terus ada Hershey's Ice Cream di sini yang kecil. Sebelahnya ada Pret a Manger, itu kayak cafe, ada kopinya juga, ada bakery. Seberangnya ada corner bakery, dia cafe bakery juga. Tapi pas Covid kita tutup semua. Tutup semuanya kayak kota mati lah gitu. Di sini DC kayak kota mati. Nah terus udah gitu nggak ada orang datang. Pas kita bulan Juli kemudian mulai boleh Juli akhir ya. Akhirnya kan mayor memperbolehkan bisnis buat buka lagi, tapi terbatas hanya buat to go Take out. take out ya, kalau Indonesia take out. Delivery mungkin begitu. Iya, atau delivery gitu. Nah, tetap aja orang nggak ada yang datang. Nah, di saat itu yang buka tuh terbatas, hanya saya sama restoran Itali. Salon juga waktu itu belum boleh buka. Nah, waktu itu akhirnya aku sama istri, sama Vivit, kita gimana nih caranya orang nggak ada yang datang, kita datang ke mereka. Jadi mulailah kita akhirnya jualan botol, kopi-kopi dingin, kopi susu. Pada saat Covid ya? Pada saat Covid itu sekitar bulan Agustus 2020. Jadi kita akhirnya ke pinggir-pinggiran lah, ke daerah Virginia di Purcellville. Itu Purcellville tuh di atas Virginia, atau Maryland di Poolsville. Kemana-mana lah kita daerah perumahan, kita buka tenda, minta izin ke toko-toko. Jadi ada toko nih misalnya, toko lokal. Boleh nggak kita pakai parkirannya, kita perkenalkan diri. Oh boleh, kita pakai. Karena, nah itu juga, pada saat Covid tuh sesama small business owner tuh saling membantu. Mendukung ya, saling mendukung. Apalagi juga yang di daerah-daerah pemukiman. Jadi kita di parkiran kita buka tenda jualan botol. Dari situlah, sementara di sini waktu itu ada satu barista kita yang standby. Kali aja ada orang yang datang. Just in case. Just in case. Tapi Starbucks waktu itu udah Nggak ada yang buka lagi dah. Semenjak itu nggak ada yang buka. Singkat cerita, pas udah mulai buka lagi, cuman kita bertiga. Salon, restoran Itali sama kami. Hershey's, Pret a Manger, corner bakery itu nggak ada yang buka. Tapi terus udah gitu baru buka sebentar, ya kita ada masalah juga sama landlord kan waktu itu kan. Mereka menuntut kita untuk membayar apa yang kemarin nggak kita sanggup bayar. Right. Dan yang beberapa bulan itu juga saat itu gimana mau bayar, orang nggak ada customer. Tapi hukum di DC pada saat itu apakah memang ada keringanan kan? Artinya landlord tidak bisa force kan pada saat itu atau gimana? Itu secara hukum ada di tangan kekuasaan landlord. Oke. Jadi gimana kebijakan landlord masing-masing. Kebijakannya, oke. Jadi itu beda-beda. Got Gitu. it. Akhirnya singkat cerita setelah melalui proses yang panjang, 2 toko di sebelah kami tutup. Kita berusaha survive berbagai cara. Ini kalau cerita nanti kita bisa ada cerita khusus mungkin ya gitu karena Right. panjang. Yeah. Singkat cerita, alhamdulillah kita bisa survive, kita bertahan di sini. Dan akhirnya sebelah kita sekarang setelah sekian tahun ada restoran baru buka Mediterranean. Jadi boleh dibilang ini survive ini karena aktifnya tadi itu bahwa tidak mau menunggu di tempat aja gitu. Iya, jadi kita jemput bola. Boleh. Terus juga customer kita juga banyak yang membantu. Mereka datang, apa yang bisa kami bantu? Wow. Terus kita bilang, oh ya kita sekarang kita jualan beans juga nih online. Terus mereka misalnya satu orang nih, customer regular kita yang suka sama kita, dia beli 5 coffee beans, 5 bag, dikirim misalnya 2 ke LA ke bapaknya, 2 ke temennya di Florida misalnya. 1 dikirim kemana, dikasih note. Ini dari toko kopi favorit saya, gitu, cobain deh gitu. Wow. Ini linknya gitu. Ternyata yang di sana suka, mesen ke kita lagi. Terus belinya juga sama, beli berapa biji Dikirim lagi yang bagi lainnya. orang. Itu Kayak multi level. multi level marketing tanpa kita ngapa-ngapain. Dan itu bukan perintah dari Enggak. karena Dari customer. kecintaan orang lah ceritanya. Iya. Pak. Wow. Dari 1, 2, 3, alhamdulillah singkat cerita itu kan sekitar akhir 2020 ya. Iya. Sekarang ini kita survive dan sekarang kita punya customer base untuk kopi kita. Walaupun toko kita cuma 1 di sini, tapi penjualan bisnis kita udah se-Amerika. Mereka mau konsumsi kopi Indonesia. Jadi ya insya Allah semakin luas lagi nanti kopi Indonesia. Nanti kita akan perpanjang lagi nanti itu karena pasti panjang itu. Siap. Nah, 2 DC Coffee ini apa nih di belakang filosofi dari kenapa 2? Why 2? Sekarang ini waktu awalnya dulu memang kami itu bekerja sama dengan
founder dari Dua Coffee di Indonesia. Oke. Pada saat sebelum pandemi COVID. Jadi kita berempat dulu, aku, Vivit, Omar, Aldi, gitu. Nah tapi kemudian setelah COVID kan kita tutup. Right. Terus di sana juga ya suasana COVID waktu itu merubah semua lah ya. Yes. Kita berusaha survive, di sana juga suasana nggak menentu berusaha survive. Sampai singkat cerita akhirnya kita memutuskan kita pisah biar bisa bergerak masing-masing lebih leluasa. Iya. Dan akhirnya kita juga ganti brand jadi 2DC. Di sana tetap Dua Coffee pastinya, terus kita masing-masing. Tapi kita masih berhubungan baik lah gitu kan ya. Dan 2DC ini sendiri filosofi kenapa kita pertahankan dua ini, karena kita juga dua tuh buat kita sekarang jadi kayak doa. Bisa menjadi doa. Menjadi doa gitu. Dan kalau orang juga nanya di sini the meaning of dua, kalau orang yang tahu dia bilang ini bener nggak sama kayak pray gitu, bilang iya sama gitu. Nah jadi itu yang nempel di kita sekarang gitu. Dua di sini juga doa dari kami semua, dari kita semua gitu, untuk bisa memberikan banyak manfaat buat banyak orang. Right. Gitu. Nah kita tidak mau berlama-lama, kita masuk dulu sedikit dulu. Oke. Nah, kita masuk dulu geng. Ya kita cek dulu nih, mantap nih. Dari tadi pagi nih rame terus nih, makanya saya tidak mau masuk tadinya. Nah, sekarang udah lagi tenang nih. Iya udah tenang. Yang mana anunya nih? Yang anaknya tadinya saya mana? Yang cewek 2. Oh yang cewek 2. Oh 2 cewek. Iya, Berapa? 2. Ini dua-duanya lagi di sini. Right. Ini yang menarik nih bang. Jadi ini kita menceritakan juga cerita di balik kopi-kopi yang kita sajikan, bukan hanya sekedar minuman aja, bukan sekedar kopi, tapi ada cerita di balik itu. Kayak di sini yang kita tampilkan tuh ada cerita dari Wanoja, koperasi di mana kita juga kerjasama. Kebetulan untuk retail lagi habis, tapi kita ada di sini Wanoja buat pour over. Ini kan ya. Wanoja ya. Wanoja. Nah ini Kang Satria. Kang Satria nih yang punya Wanoja. Bersama tadi ada ngobrol juga sama Ibu Eti. Kita di sini menceritakan bagaimana Wanoja ini yang dimulai dari seorang ibu, yaitu Ibu Eti. Kita ada ngobrol juga di sini, yang peduli terhadap desanya, di mana sering banget terjadi longsor dan banjir, gitu. Dan nah di situ akhirnya beliau mengajak perempuan-perempuan lainnya untuk menanam kopi. Kenapa? Karena kopi itu bisa, tadi itu tanaman sayuran yang ada di bukit itu, untuk supaya bisa lebih menahan tanah agar tidak longsor, gitu. Ini diceritakan di sini, gitu. Dan sekarang singkat cerita akhirnya Kang Satria yang tadi putra dari Bu Eti itu yang memang belajar lebih dalam lagi mengenai kopi, mengenai agriculture, akhirnya mengelola sehingga kopi-kopi Indonesia oleh Wanoja itu kualitasnya sangat tinggi dan beberapa kali bahkan mendapatkan skor yang tinggi di Cup of Excellence, gitu. Kemudian ada juga cerita Sindaro Manis, ini kita dari Classic Beans. Classic Beans ini adalah juga koperasi di Jawa Barat yang kita kerjasama ini, ada video juga di sini, yang sangat terkenal sekali dengan pelestarian buminya tuh luar biasa banget. Jadi kalau kita datang ke perkebunannya itu juga kayak masuk ke hutan, tapi itulah perkebunan kopinya, gitu. Bener-bener gak seperti kayak perkebunan kopi biasa, bener-bener di antara seperti kita kayak masuk ke hutan, tapi itulah gitu. Jadi bener-bener bumi itu segitu dijaganya sampai Pak Eko, founder dari Classic Beans ini, pernah mendapatkan penghargaan dari Rainforest Alliance di New York, gitu. Segitunya partisipasi terhadap kelestarian bumi. Itu Classic Beans, kita tampilkan kita di sini. Kemudian juga ada Java Frinsa. Java Frinsa itu ada videonya di sini juga. Ini di Pangalengan, Pak Wildan ini peduli terhadap masyarakat, yang waktu itu tuh di video ini kita tampilkan bagaimana beliau bercerita orang-orang desa itu lebih banyak milih kerja di kota dengan gaji kecil tapi gaya. Nah, bagaimana upaya Pak Wildan ini bersama keluarganya mengembalikan orang yang kembali ke desa, membangun desanya dengan menanam kopi yang singkat cerita sekarang sudah jadi besar. Terus kemudian Pak Wildan cerita bagaimana dia juga membangun sekolah untuk anak-anak para petani dan lain-lain. Jadi singkat cerita inilah yang kita tampilkan di video-video ini, sambil orang tuh sambil mesen pour over kita, manual brew, sambil nonton, sambil education, ada education di situ. Ya, jadi bahwa dari secangkir kopi yang mereka minum itu tuh sebenarnya melibatkan banyak hal, berpengaruh yang sangat besar buat masyarakat dan bumi, gitu. Tapi Wanoja Coffee ini di Bandung ya? Bukan? Ini di Bandung, di Ubun Bandung, Kamojang. Oh, Kamojang. Ya, Kawah Kamojang. Kamojang. Kalau Classic Beans ini kita datang di Puntang. Ini Classic Beans. Kalau Java Frinsa itu di Pangalengan. Di sini kan ada croissant nih. Ya. Tapi kan kita lebih ada juga tadi kayak apa namanya itu pisang Coklat. coklat piscok. Ya. Nah, apa lagi selain piscok? Ada rendang juga. Rendang roti. Rendang. Jadi tapi rendang kita bikin di toast, jadi rendang on toast.
Terus sama kalau kopinya ya kita ada kopi susu ala Indonesia, Right. orange milk, sama ada kopi aren, That's right. sama ada pandan. Ada yang mirip cold brew. perkedel juga kan? Nah, empanadas kita tuh yang kita pilih kan empanadas macam-macam ya. Empanadas Tapi kita kayak bisa dapetin pastel kan pastel. jatuhnya kan cuma bahasa Spanish kan? Iya, jadi yang kita pilih ini dari vendor yang memang sangat mirip dengan pastelnya kita. Oh, oke. Gitu. Jadi ini yang paling laris nih, yang mana biasanya orang? Ini sih ini sekarang kan hari Minggu ya. Iya. Jadi memang udah habis stoknya nih. Biasanya kita baru ngerus lagi, ada alumni baru kita isi lagi. Tapi laku terus ya. Iya, jadi perputarannya emang semua cepat sih. Kalau ini Aceh Gayo emang kita pakai untuk espresso kita. Jadi ini $14 kalau Aceh Gayo dengan Bali Inten nih. Iya. Ini $17.50 per bag. Iya, yang kita lagi habis Ini tuh berapa? Wanoja sama Java Frinsa. Oh, oke, Nanti minggu depan kita Dan taruh ini lagi. roaster sendiri ya, roasting sendiri ya. Jadi untuk saat ini kami bekerja sama dengan roastery di lokal di Rockville. Kita belum punya mesin roasternya waktu awalnya nih setelah pandemi. Jadi kita bawa bin sendiri, ditaruh di gudang mereka nge-roast. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah punya mesin roaster sendiri. Wah, alhamdulillah. Sekarang lagi proses setup nih per hari ini. Nggak tahu mungkin nanti kalau tayang mungkin mudah-mudahan Amin, insyaallah. beres Ya. Jadi insyaallah sekarang kita lagi setup, kita udah permita segala udah dapet. Kita lagi setup untuk HVAC-nya dan lain-lain. Right. Target kita sih per rekaman video ini 2 minggu dari sekarang kita udah ngerus semua beans-nya supaya bisa lebih banyak lagi ngebawa dari Indonesia. Right. Oh, jadi ini dari Asian Ini kemarin American kita dapat penghargaan. Chambers of Commerce. Iya, dapat Ini dari sponsor. siapa nih? Wonderful Indonesia nih. Ya. Oke. Ya sambil memperkenalkan Ya. Indonesia lah. Ya, of course. Inilah yang menjadi anunya ini. Wah, mantap ini. Wah, ini stasiunnya guys. Jadi di sana pesannya ya? Iya. Di sini pesannya, di sini Pesan di pesannya. sini. Di sana ambil, di sana Ambil pick up. di sini, nanti Oh. ya diproduksi. Ini jam segini biasanya udah lagi siang nih, udah lagi jam. Jadi ada jam jeda. Iya. Karena jam orang makan siang biasanya kan ya. Jeda dulu, nanti menjelang sore orang ngopi lagi. Ya, nanti lagi lah kalau begitu. Bisa kita ke belakang sedikit? Ya, maksudnya ke belakang aja dilihat dulu. Ya, nah, ini kalau yang mau santai nih anak-anak di sini. Oh, di sini ada tempat santai juga sini nih. Ada sedikit private di sini. Ya, ini kita bikin kayak jadi ada sedikit homey sedikit lah gitu. Aha, iya. Kayak suasana rumah ya perasaannya. Suasana rumah. Tiba-tiba ya. Di luar beda langsung beda ya. Iya. Oke. Agak kayak warung lah gitu. Terus ada buku juga, orang bisa ngambil buku itu juga ada buku tentang rendang, ada buku tentang budaya Indonesia lah kita taruh. Ini di situ. storage, kalau di belakang itu sudah bagian nano sudah staff. Di Iya, sana jadi- loading belakang, loading. Iya, loading sama ada mesin roaster kita di sana. Nanti orang bisa, jadi lemari ini tetap ada, tapi kita bikin belakangnya tembus pandang. Jadi orang bisa tetap ngelihat kita lagi ngerus. Nantinya? Iya. Oke. Alright. Kapasitas berapa orang nih? 35 kali ya, sekitar Oh, 25. Nah, Di luar sama bisa di luar duduk bisa bebas. 15 itu, 20 mungkin. Iya, bisa bebas lah. Pagi, wah antri banget tadi itu. Saya sempat ambil sanunya. banyak. Iya, pagi, biasanya pagi. Nanti terus sore sama- lagi, sore lagi. Iya. Tutup sampai jam berapa? Kalau hari Minggu kita jam 5 sore tutup. Oh, jam 5 sore. Iya, kalau hari biasa itu sama sampai setengah 7 malam. Hari Sabtu setengah 7 malam. Oke, jadi teman-temannya lagi datang main-main di Washington DC, jangan lupa guys. Ini ada orang Indonesia, kopi Indonesia in the heart of Washington DC, ya nggak bang? Iya. Di heart of Washington DC ini. Map of Indonesia. Map of Indonesia. Saya lihat Yus busy dari tadi gitu loh. Iya, Makanya iya. saya bilang jangan diganggu, tapi nggak ada choice ini harus. Coba gimana? Seru. Hari ini sih kalau untuk weekend agak lambat sebenarnya. Sebenarnya kalau weekend dan ada banyak turis misalnya itu bisa lebih rame antrian dari keluar pintu. Jadi sebenarnya ini agak chill untuk hari Minggu. Iya. Chill but still rame. Iya, chill betul rame. Iya. Oh, tapi ini The Man ini siap istirahat nih. Udah ada yang anu nih udah. Terima kasih. Ya, tapi pengalaman itu tadi waktu order cepet banget kan? Waktu order tadi cepet in and out, man. Panjang. Iya. Nanti Bang Irfan ini datang bisa ketemu nih, New York, kita langsung ke studio supaya lebih dalam lagi kita punya. Ini cuma biar penasaran aja. Dan mudah-mudahan ada orang-orang kita yang terinspirasi dari sini bahwa you can do it. Tapi Bang Irfan nanti akan memberikan satu how to do it. Ya nggak Bang? Supaya lebih banyak lagi orang yang bisa anu. Dan kalau mungkin Corporate entrepreneur. interesting menjadi franchise coffee Indonesia yang ada di Amerika. Mudah-mudahan nanti kalau setelah bicara-bicara. Nah, podcast Perantau siap menjadi bagian dari itu untuk mendorong. Ya kan? Kita sebar Iya, New iya. York pokoknya. Jadi Bang Irfan, nanti kita sambung karena saya tidak mau mengganggu banyak tamu di sini. Siapa sih? Wow, keren banget ya ini keluarga yang betul-betul ada ismenya. Jadi aman. Iya, tanpa itu nggak bisa.
Ya, sama itu nggak bisa. Oh ini Kak, karena ada kita punya bos menunggu, jadi kita tutup aja dulu sekarang. Makasih banyak Bang Irfan. Thank you. Nanti Jalo mampir ke New York. Iya. Ini kita janjian udah 1000 kali, Bung. Oh iya. 1000 kali. Kayak lagu tulus dong 1000 tahun lama. Nah, Masih banyak masih Mas. mudah-mudahan nanti ini, ini naik kita nanti. Yang paling penting nih. Ini nanti ini bisa menjadi salah satu apa? Ini belum ada soal di sini nih. Oh iya. Saya punya itu, Bang. Saya nggak akan buang every ini. Sampai tetes terakhir ini nggak boleh ini. Ini bedanya dengan kopi lain, Bang. Kalau kopi lain udah buang dari tadi, ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Ya. Ini dedeng kuat juga tuh. Oh, Sama-sama. Iya. Terima kasih. Kita Kevin Taras. Ini mah ketemu ya. ketemu Ketemu ya. Tahun depan. Makasih banyak loh Mas Irfan. Sama-sama waktunya. Thank you, sukses Bang Irfan. Sukses selalu dan ya, ini keren ini. Rajan ciri aleku sing teruri hatiku ya bau rewe matana ogi urun tupi usapa Indo amo aja tak peturen marilah uriku wangi na tebu